undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Ada netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang berpertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya. Assalamualaikum, balik lagi di Bakul Misteri, wadahnya cerita misteri. Oke teman-teman, di video kali ini Bakul Misteri akan menyikapi kasus Vina Cirebon yang sedang viral. Pertama, kita ucapkan selamat kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menangkap terduga pelaku kasus pembunuhan Vina. Tapi di balik itu semua, para netizen, terutama yang di TikTok atau di Instagram, itu masih bertanya-tanya. Kayaknya ada yang janggal di kasus ini. Dan lucunya, Linda yang kesurupan di tahun 2016, sekarang dia kesurupan lagi. Kok bisa ya? Kesurupan pas lagi viral. Masih belum sembuh, Mbak. Lagi dicari sama papanya. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Oh, yang jejak backpacker itu ya? Salah satunya. Banyak tanda tanya muncul di balik kesurupan Linda tersebut. Apakah Linda takut untuk mengungkapkan kebenaran? Makanya dia pura-pura kesurupan. Oke, teman-teman, daripada kita berlama-lama, kita lihat komen-komen para netizen. ngikutin kasusnya Vina, kuota gua sampai habis banyak banget, belum lagi para gopu yang kudu ngapalin si pelaku yang ini, akunnya yang ini, katanya nonton yang di sini, saking pengen tahu kita nih yang mana, endingnya yang ditangkap tukang bangunan, udah gitu si pelaku ngelak, katanya dia difitnah, dia ngerasa nggak melakukan itu, udah gitu pelaku yang 2 orang lagi dicoret, dihapus namanya tanpa keterangan, asisten Hotman Paris aja datang ke Jabar kagak ditanggepin, masa iya kudu bapak presiden yang turun kasus begini, tukang bangunan sampai ngadepin bapak presiden G, hawanya kayaknya kesibukannya banyak udah ngurusin beginian. Mudah-mudahan nyampe ke Bapak Prabowo. Tolong dah Pak, mentang-mentang ini orang susah, tolong dah Pak, kita minta keadilannya Pak, kasih kejelasannya ini Pak, masa pelaku pada dicoret-coret begitu Pak. Udah gitu untuk pembangunan, udah bener belum Pak itu dia pelaku, kesianan emaknya nungguin di rumah, kagak ada petir, kagak ada angin, kagak ada hujan, total ditangkap dia. Tolong dah Pak, saya mohon maaf nih Pak, sebagai rakyat orang kecil, minta tolong sama Bapak ya Pak ya, urusin. Oke? Hai. Tapi itu ditelaah lagi, namanya bukan meme. Iya orangnya yang udah ngambil pisang goreng aku. Soalnya kan di sana aku juga nontonin yang di Black Pepper. Jadi hari ini saya melihat sebuah postingan di Instagramnya Hotman Paris yang menunjukkan bahwasannya diketahui Linda itu kesurupan lagi setelah 8 tahun. Banyak netizen yang mempertanyakan kenapa kesurupannya nunggu 8 tahun. Kemudian ada juga yang mempertanyakan apakah kesurupan Linda yang sekarang ini itu dirasuki oleh arwahnya Vina lagi. Jika misalkan memang iya, bagaimana bisa? Karena di video pada saat Linda kesurupan itu, Linda menyebut sebuah channel YouTube yang mengundang saksi kunci kejadian Vina 2016 yaitu Kang Melmel. Pertanyaannya adalah kalau memang si Linda ini kesurupan arwahnya Vina lagi, bagaimana bisa arwah Vina nonton YouTube? Linda juga kurang lebih menyarankan agar podcast bersama Melmel itu yang diketahui sebagai saksi kunci agar ditelaah kembali. Artinya di sini ada pemetaan 3 dunia, yaitu dunia gaib, dunia nyata, dan juga dunia maya. Dan pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira arwahnya Vina ini nontonnya pakai HP apa, guys? Disclaimer ya, di sini saya cuma nanya, karena di sini memang ada perbedaan di mana Melmel dia mempertanyakan kenapa Linda pada saat itu ngetik terus HP-nya, entah chat dengan siapa. Tetapi di sini Linda justru mencurigai Melmel itu sendiri. Lalu keunikan yang selanjutnya adalah ekspresi seorang polisi ketika berada di samping Peggy Setiawan yang disorot oleh netizen. Kira-kira bapak ini mikir apa, guys?
Ini kan kesurupan apa? Kesurupan arwah, kesurupan roh, kesurupan setan sungai atau gimana? Aku bilang Linda harus diperiksa. Berarti pernyataan Polda Jawa Barat yang bilang tidak ada DPO lagi, gugur lagi. Di antara yang manapun, either Linda sebagai Vina atau Vina yang masuk sendiri, bohong 2 kali. Jangankan untuk membalas dendam, untuk mengetahui siapa pelakunya pun dia nggak bisa. Siapa yang bisa membuat ini terang benerang? Yang bisa membuat ini terang benderang, DPO yang kemarin ketangkep. Sama satu lagi. Apa itu? Setiap kali kesurupan, sebut nama lain. Mending diinterogasi aja nih si Linda. Dari awal tuh sebenarnya gue udah gak percaya kalau dia tuh kesurupan arwahnya Vina. Sekarang malah bikin ribet, segala nambah-nambah kesurupannya. Kesurupan bisa milih waktu ternyata. Milih untuk merasuki ketika lagi viral. Untung kesurupannya gak lagi naik motor. Masa lagi naik motor tiba-tiba, aku tuh gak kenal sama dia. Aku gak tahu. Mbak, kenapa mbak? Aku tuh pengen berak. Kalau kesurupannya dijadikan main-main kayak gini, jadi menimbulkan kecurigaan kan? Apakah ini orang ada di lokasi kejadian? Jangan bikin ribet untuk menguak kasusnya dah. Kalau menurut kalian, ini beneran kesurupan apa enggak? Oke teman-teman, begitulah para komentar netizen Indonesia. Sekarang kita cek bagaimana tanggapan paranormal dan Ustadz tentang kesurupannya Vina. Linda ini tidak kesurupan arwah Vina. Linda ini juga harusnya diperiksa, dimintai keterangan, dan diminta pertanggungjawaban atas kesurupan yang dilakukannya. Dan mengapa kasus Vina ini sudah mustahil untuk terulang? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Dari awal saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya kesurupan, kerauhan, gaib, termasuk ramalan seperti ini, sebaiknya tidak dijadikan rujukan untuk melakukan sebuah tindakan yang terus kemudian menjatuhkan keputusan berdasarkan kronologis yang diucapkan oleh seseorang yang melakukan hal-hal yang serupa. Tapi jika hal tersebut dipergunakan sebagai pemantik, pemicu diadakannya investigasi yang menyeluruh dan menghasilkan barang bukti di dalamnya, maka ini adalah sesuatu yang mungkin memang seharusnya hal tersebut tadi dianggap sudah melakukan tugasnya, termasuk film Vina. Dan untuk itu, semoga kejahatan yang sesungguhnya ini akan terkuak. Karena saya masih sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Betul, ini adalah sebuah ramalan. Dan ini adalah sebuah analisa berdasarkan kartu yang saya pegang. Tapi ini semakin perkuat dengan kesurupan laginya Linda di hari ini, yang seakan-akan ingin membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan sudah aneh. Kesurupan, 8 tahun diam, terus kesurupan lagi. Yang lebih aneh lagi adalah banyak masyarakat Indonesia yang percaya tentang hal itu. Mengapa saya katakan bahwa Linda ini harus diperiksa dan dia ini harus benar-benar diselidiki secara resmi oleh kepolisian, mintai keterangan. Karena atas kesurupannya ini tadi, semua se-Indonesia itu mengetahui kronologisnya seperti apa yang dikatakan oleh Linda. Apakah kejadian seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi seharusnya masyarakat Indonesia yang 90%-nya ini adalah muslim, tahu dan harus percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di bumi ini lagi. Mereka sudah masuk ke alam kubur sana dan mustahil untuk bisa berkomunikasi. Alih-alih berkomunikasi, apalagi merasuki tubuh seseorang dan membuat orang tersebut bercerita tentang satu hal yang diinginkan. Kalaupun ternyata ada yang bilang itu ternyata jin korin, Mas Darko, itu lebih parah lagi. Kita tahu bahwa jin ini dalam Islam pula memiliki kecenderungan untuk menipu dan memperdaya manusia. Lalu jika Al-Quran saja mengatakan hal tersebut, apakah kita mau percaya dengan kata-kata dari jin korin ini tadi? Sehingga sekarang tinggal dua hal yang harus kita percayai. Percaya sama jin korin atau percaya sama Linda. Maka saya katakan bahwa ada fakta sepertinya yang disembunyikan oleh Linda. Dan Linda ini harus digali lebih dalam lagi. Saya yakin dia dan alam bawah sadarnya, atau mungkin saja alam sadarnya, ini mengetahui yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Menyimpan fakta yang mungkin saja tidak kita ketahui. Tetap dengan praduga tidak bersalah, Linda ini harus diselidiki. Karena film yang akhirnya ditonton hingga 5 juta pemirsa hingga hari ini, dan menyebabkan keviralan di seluruh Indonesia, ini semua berasal dari kesurupannya Linda. Sekali lagi, tanpa saya ingin terlihat tidak berempati kepada korban, ini harus diselidiki hingga tuntas agar yang terjadi dan sebenarnya dialami ini terungkap sebenar-benar. Dan sulit mengatakan bahwa ini adalah kejahatan asmara biasa. Dan saya yakin memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Karena jika tidak, mengapa ayah dari Eki, yang merupakan anggota dari kesatuan polisi setempat, ini tidak mengaku sejak awal perihal kematian anaknya? Tidak bermaksud menuduh. Tapi apa yang disembunyikan ini bisa berbagai macam. Tapi yang pasti biasanya sesuatu yang disembunyikan ini karena takut akan berimplikasi kepada sesuatu atau seseorang yang mungkin saja masih hidup, yang maka karenanya harus dilakukan penyelidikan lebih menyeluruh lagi. Dan bahkan, jika mungkin, semua kemungkinan, possibilities atau skenario dan juga motif, ini harus dibuka seluas-luasnya mulai dari awal lagi. Karena bisa jadi, sangat bisa jadi, target utamanya adalah Eki
bukanlah Vina. Jika memang betul seperti itu, apa yang harus membuat hal ini terus kemudian terjadi? Jika memang harus dilakukan sebuah penelusuran dari awal, maka kita harus menafikan apa-apa yang memang sudah kita percayai saat ini. Mulai dari nol lagi dan menyelidikinya menggunakan barang bukti yang memang masih ada. Bahkan jika mungkin, harus dilakukan ekshumasi, mengotopsi ulang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Bu Dr. Hasri harus turun tangan untuk? Dan saya melihat bahwa asumsi publik yang sudah kadung liar ini menimbulkan keraguan di mana-mana. Bukti demi bukti, penangkapan demi penangkapan, disikapi dengan keraguan yang muncul silih berganti. Memang pada akhirnya nanti, bukti utama ini sepertinya ada dan akan terungkap saat pelaku ini ditemukan. Tapi hingga detik itu nanti, maka semua asumsi ini akan tetap bergulir liar. Dan jika tidak dihentikan, saya pikir Linda ini akan kesurupan sekali lagi, 2 kali lagi, untuk mengatakan sesuatu yang kita saja juga tidak tahu. Ini benar, atau hanyalah karangan dari Linda atau jin korin yang merasukinya. Wallahualam bisawab. Tapi yang pasti kita harus ikut mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kasus yang memang tidak mudah ini. Seharusnya mudah jika 8 tahun yang lalu memang terjadi prosedur pengungkapan seperti yang seharusnya dilakukan. Entah mengapa hal tersebut diduga ini tidak terjadi. Dan satu hal yang tetap mengganggu pikiran saya, pengungkapan kasus ini ditujukan demi ditegakkannya sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana jika ternyata seseorang dihilangkan nyawanya secara paksa, maka orang tersebut memiliki hak untuk mengungkap kebenarannya, bahkan saat dia sudah tidak bersama kita. Tapi dicurigai di sini dalam pengungkapannya, pelanggaran terhadap sila yang lain ini terjadi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah betul dalam pengungkapan yang berbuah pengakuan terjadi pelanggaran atas hak manusia yang memang harusnya dijaga? Tapi bukankah jika seseorang tidak ditekan seperti itu, maka kejahatan akan sulit untuk bisa diungkap? Tapi saya kira hal tersebut ini menjadi sebuah paradoks, ironi yang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya yakin 100% yang hanya terjadi di Indonesia adalah penangkapan saksi yang dilakukan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kronologi yang diceritakan oleh seseorang yang kesurupan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Ya sudah jelas. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ruh itu nggak akan bisa keluar dari alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Ya, dan nggak bisa diundang untuk masuk ke dalam jasad mediator. Mau kasusnya sepelik apapun juga nggak akan bisa. Banyak kok kasus-kasus yang masih menjadi misteri sampai detik ini. Kasus pembunuhan aktivis, kasus pembunuhan apa misalnya, orang-orang yang sampai detik ini juga nggak diketahui di mana batang hidungnya, siapa yang membunuh. Banyak. Kenapa kok hanya satu orang saja yang penasaran arwahnya? Kenapa yang lain nggak ada yang merasuk ke dalam tubuh mediator? Atau yang kemarin ditembak misal, kenapa rohnya nggak memberi kesaksian? Aku ditembak siapa, kejadiannya gimana, kronologinya? Nah, ini kan logika yang sebenarnya tidak benar. Kenapa hanya satu kasus? Yang lain mana? Ruhnya pada kemana nih? Nggak pada protes? Mestinya kan mereka pada unjuk rasa. Kalau memang alasannya adalah kejadiannya masih misterius dan janggal. Banyak kasus janggal yang lain. Nah, ini hal yang harusnya bisa difahami oleh kita ya, selaku kaum muslimin, terutama adik-adik Gen Z, generasi Alpha harus tahu, teman-teman milenial pun juga demikian harus tahu, biar kita tidak terjebak pada akidah yang tidak benar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like and comment ya teman-teman. Dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum, ayo, gratis kok. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video.